selamat datang kembali di channel Cerita Saat Lalu. Cerita yang menegangkan tapi tidak perlu dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk nikmat. Mantap, Caption cakep. kayak di belakang. Jadi hari ini kita lanjutin cerita kita nih. Kayaknya nih ada baliku tambahan nih. Oh iya nih. Di gua satu. Di gua juga satu nih. Ya, hari ini mungkin kita bakal kedatangan tamu nih. Bakal kedatangan ada tamu jauh, ada tamu yang deket juga nih. Jadi narasumber di konten kali ini bakal seru nih. Karena tamunya sekaligus datang dua narasumbernya. Nah ini gokil ya, gokil nih mas ceritanya nih mas. Pasti, Gokil. pasti. Makanya Coba nih, cek dulu itu udah nyampe mana nih. kita coba. Biar gua jemput bi. Oh, udah sampai nih, udah sampai. Udah sampai di gerbang nanti dia. Ya, coba. Ayo kita samperin dulu. Samperin dulu narasumbernya. Tuntun biar kemari. Ya pantengin terus ya karena gue bakal datangin narasumber yang selama ini mungkin jadi perbincangan lulu orang lah. Jadi tim gue lagi jemput, narasumbernya lagi di jalan tadi. A few moments later. Weh, kayak kenal nih. Gua nih. Langsung. Diundang nih gua. Iya. Ya jadi nih narasumber kita kan gue bilang ada yang orang dekat, ada yang orang jauh nih. Iya. Nah, yang salah satunya orang jauh ini nih, Mas. Nih kayaknya nih. Jadi sekarang mungkin langsung aja masuk ya ke perkenalan biar pada tahu nih. Kenalan. Kenalan. Oh, kita? Iya. Kalau umur 3 udah gak usah Iya. Iya. Kenalin gua Ari PSA dari LAD YouTube channel. Kenalin gue Nata STB70 dari Freeman Channel. Wah. Ini kayaknya yang dikenal sama kata-kata gitu nih, Mas. Iya. Jadi mungkin kalau lu bilang ini ceritanya udah itu mungkin hanya beberapa cerita. Ini orang-orang kayak gini tuh ceritanya banyak, jangan salah lu. Nggak bisa habis, Mas. Nah, habisnya ceritanya di dunia jalanan tuh gak bakal Berapa habis. halaman tuh mas kira-kira? Kalau dibuat buku tuh berapa halaman tuh? Kalau lama kayak di sini. Boleh. Ini kayaknya ini lemah sawat nih. Iya, tapi kita berdua, gua sama Katak bakal nyeritain cerita yang nggak pernah gua ceritain di konten Wih. siapapun. Serius Wai? Terus. Ya jadi mungkin dalam artian gini ya, mungkin biar lo bener-bener tahu siapa nih sebenarnya, jadi lo pahami terus ceritanya, pahami terus alur ceritanya, jadi jangan di skip sampai segitu aja videonya biar lo tahu, wah ini ternyata bener nih apa yang orang bilang, ya gitu sih lebih tepatnya. Oh ya, sebelumnya nih kan dari dia jauh nih mas. Saya ambilin lah, anjing banget lo. Ini foto aku. Lah ini baru 3. Tahu lah. Dua lagi ambilin Dua lagi mana nih? Asik. Iya mas, ini mas. Lah itu kan udah ada takarannya. Asisten gua nih dong. Itu tuh. Ini asisten gua nih. Mas, minum ya mas. Jauh banget kayaknya ya. Iya, majuan kali ya. Majuan. Biar nyedotnya enak. Oh iya. Oh yuk dulu, yuk. Yuk. Habis perjalanan jauh nih kayaknya nih, Mas Katak nih. Jauh banget. Ternyata di CSL enak ya. Ada lauknya. Gini-gini aja sih padahal. Iya, bisa aja deh Mas. Ya kalau emang ada ya kasihin dong. Iya, ada mulu. Tapi ngomong-ngomong nih narasumber sebenarnya kurang satu karena satunya lagi Iya, habis meninggal kan. Kita nggak tahu. Innalillahi. Iya nih kayaknya. Siapa tuh? Ada partner gua temennya Katak ada. Namanya Sukun gitu bang. Iya, benar. Meninggal dia, sorry bang. Dia nggak bisa datang. Lagi jadi garaga. Kurang satu. Iya. Mana nih biasanya lu kan komplit banget lah. Pantesan kita ganjil ya. Iya. Iya benar. Jadi ya mau doanya aja supaya tenang dia. Positif thinking. Kapan aja. tuh beritanya Positif tuh? thinking aja. Beritanya kapan tuh, Mas? Beritanya ada di Google, ada beritanya SKN. Ya, jadi ini lu dulu dah lu mau nanya apa nih ke narasumber kita nih? Nah sebelumnya kan nih, kayak cerita-cerita narasumber kita nih kayak angker juga ya. Angker. Serem nih. Nah kisah ini dari Mas Tak sendiri nih, Mas Katak ya. Iya.
Katanya itu bisa loncat tuh. Setinggi tiang listrik ya? Sedikit yang listrik. Coba ceritakan dong. Coba. Ya ceritanya sih gimana ya? Yang pernah gue ceritain itu. Iya, Nah, bego kadang gitu. tapi tuh gimana bang ya? Di situ tuh ngerasa ganjil aja. Ganjil dalam Ganjil tuh jadi ada jadi buka aja ya. Buka aja. Kita buka. Iya. Jadi yang pas kejadian itu gua nggak sadar bisa lompat kayak gitu, ternyata gua pernah belajar sesuatu. Puasa muti. Cuman sampai seminggu, cuman sadis sih buat gue, itu hampir membuat nyawa gue hilang. Gue setiap puasa seminggu itu cuma makan singkong, sahur singkong, buka singkong, dan malam itu nggak boleh makan. Boleh makan kecuali singkong doang, gitu. Itu. Dan pas di akhirnya sih, pas ke-6-nya tuh gue gimana ya, hampir lewatnya gara-gara gue udah bener-bener gak kuat, dan mungkin kan kalau 6 ke 7 kan udah masa masukan lah jatuhnya, masa pemasukan. Dan akhirnya gue di situ tuh dibilang gagal, cuman kayak dapat sarinya. Nah pas gue ke-6 itu jam 12 malam, gue inget banget gue udah kayak step kok, udah kayak orang sakau. Bener-bener kayak orang sakau. Iya, kayak nggak kuat gitu ya. Iya, bener-bener udah kayak nggak kuat, kayak wah kayak nggak nada, ya kan. Dan akhirnya gue diem, nyokap bangun, nangis ngeliat gue. Akhirnya gue dijodohin lagi pakai nasi. Tapi besokannya gue langsung bilang ke guru gue itu, berkata yang membimbing gue bilang sampai 6 hari doang, udah nggak apa-apa. Dan nggak lama gue ditongolin bang sama makhluknya. Ditongolin langsung. Oh, tuh ada makhluknya itu. Ada. Lu pasti kabur kalau ngeliat. Lah gua gitu-gitu punya indra, Mas, tenang aja. Indra apa? Kenal. Lanjut di ini. Nah, gue ngeliat makhluknya pas gue mau ke hutan. Maksudnya mau perjalanan, gue mau jarak ke hutan. Gue ngeliat, gue naik motor, gue terus sendiri bang, gue mau dominan mana sendiri kayak jarak gitu, gue sendiri. Gue jalan. Tiba-tiba kayak ada monyet, tapi gede banget, lewat di atas gue lompat-lompat. Gitu. Oh itu, jadi Iya. Tapi gini nih, gue sebenarnya masih penasaran. Dalam artian, lu maksudnya dalam artian loncat itu apa sekali loncat, apa tiba-tiba loncat gitu? Jadi gue kayak bener-bener kayak ya dibilang kayak cuma kayak gue nggak pernah nyebut sih, nyebutnya kayak lebih ke anomal. Iya. Nah, karena kan kayak raja gitu. Nah, gue lompat sekali bang, itu benar, gimana ya? Gue sih ngerasa Kayak biasa. iya kayak biasa aja, lompat kayak biasa. Mungkin pandangan orang. Nah, pandangan orang, tapi di musuhnya tuh yang depan-depanan sama gue, dia juga ngeliat gitu kan. Kalau cerita musuh emang benar-benar tuh Iya, jujur iya, gitu. betul. Kalau cerita teman kan bisa dikarang. Terkejut juga Karena berarti. kalau orang yang ada di TKP itu nggak mungkin bohong. Iya. Pasti, wah ini benar yang di kasarnya orang yang mungkin sekarang jadi isu-isu ini bohong bagaimana? Ya mungkin kalau lu kan nggak ada di TKP nih, Iya, yang ngerasa ceritanya palsu atau gimana. Nah, dan yang ada di TKP sih pastinya Itu biasanya omongan-omongan kayak gitu netizen tuh. Iya, benar. Apa sih itu? Ya jangan hoax lah. Itu tuh makanya lu nih buat kiper timnas Indonesia nih pelajari nih dan bisa loncat tinggi nangkep bola. Benar. Tapi lu sendiri bisa, Mas, kiper, Mas. Oh kiper dulu. Oh, dulu kiper. Nah, iya tuh. Lakukan apa? Bang, nanti lompat kelebihan aku gawang. Soalnya soccer dong. Nih, jadi itu nih cerita yang selama ini kenapa dia dipanggil kata atau gimana ya mungkin karena emang lompatnya tinggi dan lu udah tahu sendirilah cara dia belajar itu nggak gampang. Bukan mukanya kayak kata. Bukan. Dan gimana ya, dari situ ada lagi bang. Jadi nih di musuh gue itu ada rumahnya dekat daerah gue. Tadinya tuh dia tuh berani, maksudnya dia kayak pernah ngambil topi gue. Cuman pas gue di motor lagi jikir mau berangkat sekolah, gue lagi jikir, lagi berangkat sekolah, topi gue diambil. Terus temen gue bilang, kejar jangan. Udah dimin aja, ntar juga dia apa-apa, ya kan. Dan pas kejadian yang tragedi itu, dia depan-depan sama gue. Dan dia yang nyabet gue.
tapi gue sisain gagangnya. Dan besokannya pas habis kejadian itu dia ketemu gue cuma geleng-geleng doang. Gitu doang. Ini Mas Kak ini bukan pendendam loh orang kan, dalam artian selalu ikhlas. Bagus tuh, bagus. Iya. Ikhlas sih Perlu ikhlas dicontoh. bang, tapi kan sekali nebas kan kalah. Iya. Itu tuh yang parah tuh ya, Bos. Dalam kalau menurut gua nih mungkin dalam hatinya Mas Kak, apa aku ambil kopi gua besok gua ambil pala. Itu tuh yang bahaya tuh. Dan itu dia aturan pas di kejadian itu kena sama gue. Cuman gue ada satu orang abang-abangannya dia bilang kalau bisa satu daerah jangan saling mantan ya. Gue ngargain abang-abangannya dia doang. Itu sih cakep tuh emang apa sih yang gua alami juga sehebat-hebatnya kita kalau kita dengerin kata senior itu ya insya Allah lah kita jadi orang lah pasti. Iya benar. Lanjut nih ke narasumber yang kedua nih cerita dulu waktu STM gimana nih kita Iya, nih kulik nih. Kalau di LAD dia kayaknya kurang dikulik Iya nih. nih, Mas nih. Ya kurang sinkron Biar suku ceritanya. dulu bang naik. Hah? Ya kalau dia ada kan ceritanya lebih ke suku dulu kan. Langsung kan cerita habis baru gua. Karena kan yang Bang Suku nih lagi nggak ada, mungkin kita kulik habis Kulik cerita nih. dari Bang Botak. Botak nih. Perjalanan dia di dunia persilatan atau jalanan kayak gimana sih? Gua jujur aja bang nih, banyak yang bilang juga gua nggak kayak setenar apa yang kalian pikirin di Jerman. Iya. Di Jerman tuh gua nggak terlalu tenar karena gua ribut jarang ikut Jerman. Paling hari-hari besar kayak ulang tahun, kayak misalkan tetangga ulang tahun, itu baru gua suruh ikut tuh sama senior gua, sama kelasan gua juga. Tak ikut. Nah gua lebih ribut tuh ke kelas bang dulu. Satu kelas nih gua ajak cabut, ayo kita ributin. Oh berarti lu jalannya sama kelas lu Sama doang? kelas gua doang. Karena Bukan nama basis. Iya. Karena gua mikirnya kalau basis udah banyak bintangnya nih, ya udahlah. Gak kira banyak tuh gua ribut sama kelasan gua. Pernah gua nongkrong di warkop pengantin Ali tuh, warkop AMD. Gua nongkrong di situ. Ada nih bocah laut KR. Oh, laut KR. Laut KR namanya Benar tuh, gua ingat. Namanya Benar naik Scoopy biru. Dia lewat, dia teriak laut KR nih. Terus gua ketawain tuh. Nah, gua tembak pakai batu kan lagi macet tuh ya. Bener macet gua tembak pakai batu, jedar ya. Dia cuma bilang tunggu gua balik lagi kata dia gitu. Ya gua tungguin kan. Gua kira awak paling enggak bener dia balik lagi Bang Mel. Baliknya itu bukan Sendiri. bukan semotor, 2 motor, 3 motor, 4 motor enggak. Rame tuh dia mah. Buset, gua bilang itu bocah apaan kabur gua. Anjir, gua kira dimajuin juga, ternyata kabur. Bentar dulu, itu ngambil space dulu gua. Berarti Oke, keren Ram. nih. Jadi ada mobil carry, set. Nah, gua pikir, nah Benata di nyari mobil carry, ayo lagi, kata dia kayak gitu. Ya udah gua turun, nah sini deketan, dia bilang kayak gitu. Carry jalan, oh iya bang, kenapa ya? Kok rame banget tuh, ditempong gua pakai BR, gua kabur dulu. Jadi di samping markot ada gang kecil. ada Gang. gang kecil sama ada mie ayam bang dulu. Oh mie ayam. Mie ayam dulu tuh ada tuh. Nah, akhirnya gua ambil mangkok mie ayam tuh. Ambil mangkok mie ayam, gua lempar ke benat-benat itu. Cedak ya. Gua dibagi di situ tuh. Cedak gua jatuh. Terus gua kabur. Temen gua masuk ke warkop. Itu dia kagak diapa-apain malah, pada ngejreng sama gua, Bang. Karena lo yang mulai dulu. Iya, bener. Kalau gua mah tanya dulu. Ya. Dulu tuh. Udah kira ayolah ke jalur gede, jangan jadi jalur gede tuh. Gua bilang bocah gua cuma 7 orang nih. Akhirnya gua lari ke pinggir tuh bang, lapangan di belakang. Gua duduk di situ tuh, gimana nih? Wakopnya ayam hancur malah. Gerobaknya hancur. Udah akhirnya gua jual HP kan, buat ganti. Gua tetap gua ganti. Berarti lu tanggung jawab ya, Mas? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu juga STM mau kayak gitu. Oh, Iya. gitu, Mas. Nah itu gua juga sering kayak buat 8 orang doang. Masukin, nggak pernah bagi basis. Gua masukin ada STM 11 Cibubur, gua masukin. Itu ada kok. Sekarang jadi followers gua bang. Oh, Orangnya ada. Nah, canggih ya. Canggih Iya, tuh. orangnya ada. Oh jadi lu bang yang masukin pas gua lagi di warung. Gitu. Gua 8 orang, gua cuma bawa stick golf sama corbik 1 tuh. Karena gua dendam sama kawan gua bang. Kawan gua basis Bogor, pas balik dari sekolah, dia digulung sama bocah 11 itu. Nah dia tadinya ke gua. Lu diapain? Iya, soalnya yang setahu gua nih kalau zaman basis Bogor kan pasti lewatin banyak Lewatin tantangan. banyak. Dan kebetulan STM itu keluarnya di lampu merah Cibubur. Lampu merah. Jadi ya biasa ke temen lu
udah Iya, ke basis Bogor. Kawan gue digulung bang. Ada tuh gue sebutinnya topan 11 tuh angkatan gue. Topan 11 digulung tuh temen gue. Akhirnya besoknya temen gue ngadu. Tak gue digulung tak ke bocah 11. Bocah 11 mana gue? Cibubur. Udah tungguin gue kayak gitu. Kan Jerman kan masuknya jam 8 balik habis asar Iya, kan. habis asar. Terus full tuh bete sih. Udah tuh, iya. Akhirnya pas juhur gue cabut bang. Gue bilang sama kelasan gue yang mau ikut gue siapa nih? Ayo gue ada nih 1 orang. Gue tak ikut kagak lu nyusahin. 8 orang pulang. 8 orang udah yuk. Kita 8 orang dong nih serius tak dulu di mile gue bilang gitu. Bober beres di kolak sama cobek tuh. Nah gue pegang cobek, temen gue satu lagi pegang golak tuh. Rame ini dia. Lagi istirahat kan tuh pas buat lagi istirahat. Pas buat lagi istirahat, namanya kok butuh gue tarik cobek dari motor. Gue udah tuh. Wah ayo lu, gue bilang, wah cabut. Nah di situ ada yang teriak tuh 1 orang. Weh botak. Kan dulu kan 11 masih gang kecil gitu. Iya, Turun iya. dulu. Gue masukin sampai gerbangnya. Gue ditempel sendal suara sama satpamnya. Pulang lu bocah lu. Udah katro lu semua lu udah gue balik tuh. Gue lebih begitu sih bang dibanding kalau Mas Kata lebih serem. Iya. Baik. Oh, iya nih. Enggak. Ini gua sampai merinding nih kayaknya. Lu merinding nih? Merinding ya. Sama nih gua juga nih. Buat teman-teman yang mungkin siapa sih itu botak Elade? Nah, di sini kita kulik sedikit ceritanya dia biar lo tahu. Maksudnya dalam artian kenapa kita buat konten-konten kayak gini tuh karena kita ada dalam sejarah itulah pastinya. Jadi kita tahu, benar-benar tahu realnya kayak gitu. Nah mungkin lanjut ke Mas Katak, mungkin gue sendiri yang nanya ya. Iya Bang. Jadi mungkin dari cerita-cerita yang udah pernah tayang nih Mas Katak, kan gue selalu memahami nih, Iya. selalu memahami. Mungkin gue yang masih penasaran itu soal pegangan sih, maksud dalam artian itu, lo dalam artian itu emang dulu pas sekolah emang langsung niat punya pegangan, apa punya pegangan buat badan nih? Isian. Iya, isian. Dari pas kelas berapanya gitu lo benar-benar pengen niat memakai itu? Mau isi gitu. Iya. Kalau niat benar-benar niat itu dari kelas 2. Tapi kalau misalnya kayak sekedar doang ya dari kelas 1. Kelas 1 udah megang. Iya udah. Nah, cuman kan udah gak denger kan Banyak nih, Iya. banyak banget nih man. Gue sempat nyeritain, emang bener apa yang dibilang Mas Katak, gue bukan ngebanggain dia nih dalam artian gue ngebenerin dari ceritanya dia. Emang semua orang tuh mau punya pegangan kayak berapa itu nggak ada larangannya, tapi asal lu kuat Wadahnya. Ya, wadahnya itu. Wadah. Maskom. Iya, Karena kalau nggak wadahnya kuat itu kan kayak bisa gila tuh ya mas. Iya, bener. Nah, ini gue salut juga gitu, maksudnya dalam artian kenapa lu sampai begitu pengennya ngejelajahin nih kayak gini pegangan yang ini kayak gini Masih penasaran ya? Iya, masih penasaran karena gue juga ngerasain, gue sempat ngerasain kayak dia, cuman gue pas bukan zaman sekolah sih, pas pakai gituan kayak gitu sih. Gue lebih pengen tahu aja gitu lebih dalam. Bisa Siap. bongkar Bisa. Gimana tuh? Coba mas. Gimana? ya itu Oh awalnya. Awalnya tuh yang gue bilang yang berkata tuh yang temen gue sholat itu kan udah gue ceritain. Nah dari kelas 2 nih, jadi gue kenal sama orang bang, bener-bener kenal gitu. Gue diajak ngaji cuman lebih ke kayak leluhur gitu. Oh peluru. Lebih kayak ngargain leluhur, ngargain orang yang nggak ada. Gue berkata disuruh ngaji, dan gue di situ diajarin awalnya itu kayak silat baik. Kayak setiap orang yang nggak bisa silat itu bisa. oh silat tuh awal. Iya, silat baik. Dan gue awalnya nggak percaya, dan akhirnya ya udah gue coba dulu. Ya kan. Nah itu dari situ mulai bener-bener paham lah gitu. Dan akhirnya gue ngaji, gue ngikut aja gitu bang, ya sekedar ngikut lah. Setiap malam Sabtu, malam Minggu, gue ingat malam. Gue setiap ngaji, setiap malam Sabtu, malam Minggu gue ngaji, setiap malam Sabtu, malam Minggu gue ngaji. Dan disitu pas gue ketemuan kedua, undang kayak lu Iya. Ya. Gue makanya dari situ berkata udah dibilang, kamu ada basicnya, kamu jangan takut, kamu kalau mau nyari terus cari. Dan pas yang benar-benar itu mimpi disuruh ziarah ke salah satu makam Tasik, dan itu gue merasa berbagi kayak gitu. Dan
dapatnya itu gue nggak dapetin kayak apa ya jatuhnya kayak barang gitu sih. Dapat barang gue, tapi gue tuh kalau misalnya kayak nyari-nyari gitu itu dari gue kelas 2 kan pas kita dulu bilang tuh gue apa ke Baduy, pas ke Baduy gue 3 hari nyasar. Oh, sempet nyasar. Sempet nyasar 3 hari gue ke Baduy. Pas gue disuruh makan salah jalan. Gue juga nggak tahu Baduy itu di mana awalnya. Gue nggak pakai maps, gue bawa uang cuma 150.000. Itu nggak makan. Itu nggak makan, Mas? Nggak makan. Puasa dong lu, Mas. Makannya cuma kayak roti Oh, buat yang penting buat ganjel. Dan akhirnya gue sampai di sana, gue balik bang, gue tawasulan lagi. Pas gue balik salah jalan kamu harus kesini. Ya udah akhirnya gue tawasulan dapat. Jadi pas gue tawasulan tuh gue mimpi habis tawasulan, mimpi kakek ini datang lagi, ditemenin 1 orang dan ada 1 cewek. Nah, ngobrol di mimpi, gue nanya, saya nggak tahu jalan, nanti ada yang nanya. Kayak ada yang ngasih petunjuk gitu ya. Emang kadang kayak gitu tuh kalau dilihat nyata emang kadang kita mana sih kok nggak ada Iya, aja. benar ya, benar. Tiba-tiba petunjuknya tuh kayak emang lewat mimpi gitu sih. Kayak nggak masuk akal gitu Iya. kalau dunia kayak gitu. Dan gue dapet mimpi, pas gue nggak percaya masa Yesus dia nganterin. Jadi gue jurusan dari daerah gue ke Tasik. Gue naik bis subuh, dan itu kan kalau naik prima jasa kan ada area smoking. Iya, ada. Gue biasa aja bang, masih berkata bolak-balik tempat duduk gue ke area smoking, bolak-balik. Nah pas keluar tol Bandung, gue ke belakang, rokok. Ditanya, mau kemana dek? Mau kesini pak. Saya bilangnya mau kesini. Oh, mau kesini. Searah. Ya udah sekalian. Kata dia kayak gitu. Bener pak, bener. Searah. Ya udah ya pak. Saya makasih banyak kalau bapak udah mau nganterin saya. Dan gue tuh kemana-mana jujur bang, gue selalu bawa batu cincin gue tuh gue taruh di kaleng, cuma di sini batu semua Batu sekitar semua. 20 batuan, cuman ya ada manfaatnya. Dan gue bilang ke dia, pak saya makasih banyak kalau bapak mau nemenin, bapak mau nganterin, saya punya kenangan buat bapak, cuman bapak pilih aja. Saya gituin di tangan, pas masih di bis, diambil sama dia satu, dan pokoknya pas singkat cerita gue turun dari bis, gue naik mobil lagi masih sama dia. Di mobil itu dia ngomong, dek kalau kamu butuh makan atau butuh apa kayak butuh tempat tidur, kayak butuh apa-apa Persinggahan. telepon saya aja, dikasih nomornya bang. Dari situ gue juga merasa ngeganjel awalnya. Pas gue ngobrol di bis itu, gue tanya bapak dari mana? Dari Depok. Kerja apa? Kuli. Nah pas dia di mobil yang kecil itu, pas gue naik mobil lagi dia ngomong, ntar kalau mau main ke rumah saya main aja, di rumah saya ada pesantren, ada kolam ikan. Cuma saya di situ nggak mikir, masih nggak sadar. Dan akhirnya pas gue sampai tuh bang, benar ada kiai keluar, cuman pakai kursi roda. Kiai keluar, pas gue turun kiai, gue turun dia nyampe depan gerbang. Gue salim, dan gue bingung bang, bener-bener bingung. Bingungnya tuh kayak gimana ya? Kayak nggak nyangka gitu ya mas? Iya kayak nggak nyangka, cuman belum ke orang yang tadi. Gue nggak nyangka gini bang. Gue ngapain di sini? Gue bingung, gue ngapain di sini ya? Ya tujuan gue cuma emang ziarah, nyari orang yang di mimpi mimpi gue yang kakek itu. Ya kan? Gue ngapain di sini ya? Gue ngapain? Oh iya ziarah. Tuh gue sadar, gue nanya ke tukang kayak dagangan situ, gue nanya, Pak itu siapa? Oh itu ini nggak tahu itu kayak anak keturunannya dari mimpi saya itu. Tapi dia udah tua. Terus saya tanya bang, sering keluar pak? Sering? Enggak, baru kali ini doang. Dan gue, udah biasa, masih biasa aja gitu, masih kaget cuman biasa. Dan akhirnya gue masuk ke dalam kayak tempat jalannya dia itu bang. Sangka gue nyari orang itu, bisa ternyata udah nggak ada. Oh, itu udah nggak ada. Orang yang di mimpi gue tuh udah nggak ada. Cuma yang satunya ini masih ada. Sampai sekarang ini masih disuruh nyari. Aneh juga. Dan akhirnya jam 7 malam bapak-bapak yang di mobil itu ngabarin gue bang, kamu udah sampai deh. Alhamdulillah pak udah. Dan udah ada teman. Dan gue merasa ganjalnya juga gini bang,
pas gue di posisi situ, jadi muridnya yang udah meninggal ini disuruh datang semua, jadi kayak dilimpir semua datang. Nah terus satu ngobrol sama orang Bandung, bapak-bapak biasa bang, bapak-bapak biasa ngobrol begini, kamu ngapain di sini, kamu dari mana? Gue ceritain dari mimpi gue yang gue bilang gue disuruh datang ke makam, gue ceritain, ya kan? Dia ngomong sama gue, saya di sini juga, saya muridnya yang dia nunjuk makan ini, saya muridnya ini, saya dimimpi disuruh lihat anak kecil, anak muda, ya kan, gini. Nah, ciri-cirinya dia disebutin sama bapak-bapak ini, dan ciri-cirinya itu gue banget, bener-bener kayak gue, apa gue, dan akhirnya tukeran kontak, sangka gue orang biasa bang, pas gue liat WA-nya, saya ternyata itu Kiai. Tapi kayak pandangan kita orang biasa lah. Iya, dan yang setelah gue pulang, gue baru sadar itu pas gue pulang, ada yang nganterin, bener ada yang nganterin, ada yang nyambut, bener ada yang nyambut, kayak gitu ya kayak jadi. Dan jadi pas maaf nih bang ya, gue nanya ke pembimbing gue, ini orang apa bukan? Itu yang nganterin kamu, bukan orang. Kayak gitu. Itu di luar naluri juga sih. Iya. Jadi mungkin gini ya. Jadi gue sih ngejelasin karena mungkin ceritanya Mas Kata ini mungkin pernah gue alami nih temen-temen nih. Mungkin kan gue bilang waktu sekolah emang gue nggak punya pegangan. Emang gue waktu sekolah nggak pakai gituan. Tapi setelah sekolah kan gue emang pernah janji nih. Ketika gue dicari banyak orang, gue baru mau masak. Akhirnya gue dicari banyak orang, gue baru mau masak. Gue emang bener, kayak kita itu kayak semacam ke bawah. Gue pengen masak ke sono. Gue jujur aja gue banyak juga. Cuman emang yang kayak dialamin Mas Kata nih pernah gue alamin waktu gue datang ke Sukabumi itu Mas. Sukabumi dibawa lah sama bapak-bapak gue. Ceritanya udah nih, sampai gue ngebawa orang juga lah ke situ karena kan ya gue pengen membantu kawan-kawan gue juga. Tapi setiap kawan gue ke situ tuh selalu ditanya mana tompel kayak gitu. Para penasaran. Iya, akhirnya mungkin temen gue nyampein ke gue, lu dapat salam nih dari ini. Dan itu ada pesantrennya juga seperti Mas Kata. Akhirnya suatu hari tuh gue tidur, datang ke mimpi gue, beneran saking kangennya mungkin sama gue. Datang ke mimpi gue, datang nih, kayak semacam nyuruh gue ke sono, gue niatin jam 12 malam, gue berangkat berdua doang dari Sukabumi Mas. Sukabumi ujung, gue nggak tahu sih daerahnya, lupa gue ya. Gue biasanya kalau datang ke situ nih, itu biasanya lagi istirahat. Tapi pas hari itu gue datang, begitu gue ketok pintu, assalamualaikum, itu orang udah sila di depan pintu. Masuk, udah sila? Iya udah nungguin. Saya tahu kamu bakal datang. Wah, ternyata emang kita harus tetap silaturahmi sih. Silaturahmi benar. Iya, makanya gue sih pengen tahu lebih jelas gitu karena apa yang dialami tuh gue pernah rasain juga, makanya gue pengen tahu ada kesamaan kan nih. Ternyata ada sedikit kesamaan. Pokoknya jangan sampai putus silaturahmi Iya, ya. jadi kita kayak biar kita tuh nggak lupa bahwa misalnya di dalam diri lu tuh kayak semacam ada inian juga lah, dalam artian apa sih? Kita berasal dari mana? Iya, Jangan dari lupa. mana lah gitu, kita bisa kayak gitu belajar. Nah, ya kita lanjut ke Bang Botak. Coba nih Mas Botak nih. Tadi di mana ente? Jangan nih Mas Botak nih. Kayaknya kalau di jalur nih kan ya.